Shalom, sahabat terkasih. Masa Advent telah tiba, sebuah masa penantian yang penuh makna. Kita semua sedang menantikan kedatangan Kristus. Tapi, penantian ini bukan sekadar menghitung hari menuju Natal, melainkan sebuah kesempatan emas untuk menyiapkan hati kita menyambutnya. Dalam penantian ini, mari kita jujur merenungkan arah hidup kita. Apakah kita sedang berjalan semakin dekat kepada Tuhan? Atau justru kesibukan dan rutinitas membuat kita semakin menjauh darinya? Seringkali tanpa sadar, kita terjebak oleh berhala-berhala modern. Mungkin itu harta yang kita kejar, jabatan yang kita dambakan, atau bahkan kenyamanan yang membuat kita lupa pada sumber segala kenyamanan, yaitu Tuhan. Karena itulah masa Advent menjadi waktu yang sangat tepat untuk berhenti sejenak, menata kembali hati kita, berbalik arah, dan mulai hidup dalam sebuah pengharapan yang baru. Dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 18, ada sebuah doa pertobatan yang sangat indah dari Efraim. Bunyinya, "Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku." Doa ini menunjukkan bahwa pertobatan sejati bukan murni hasil usaha kita sendiri. Kita tahu, kekuatan kita sangat terbatas. Tetapi, kabar baiknya adalah Tuhan, dengan kasih setianya yang tak terbatas, selalu siap untuk memulihkan dan membawa kita kembali ke dalam pelukannya. Kita hanya perlu meminta, dan Ia akan menuntun kita pulang. Lalu, kita beralih ke Kisah Para Rasul pasal 14 ayat ke-15. Di sini, Rasul Paulus menyampaikan seruan yang kuat kepada orang-orang di Listra. Ia berkata, "Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini, dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya." Pesan ini begitu jelas. Kita semua diajak untuk meninggalkan hal-hal yang sia-sia, meninggalkan berhala-berhala dalam hidup kita, dan kembali kepada Tuhan yang hidup, Sang Pencipta alam semesta. Injil bukan hanya sekadar janji keselamatan di masa depan, tetapi juga sebuah undangan untuk memulai hidup yang baru saat ini, dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Kedua ayat firman Tuhan hari ini berbicara langsung kepada kita semua. Pertama, kita diajak untuk menyadari bahwa pertobatan itu bukan sekadar ucapan di bibir, melainkan sebuah tindakan nyata untuk kembali kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini adalah sebuah keputusan sadar untuk mengubah arah hidup kita. Kedua, kita diingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang aktif bekerja dalam hidup kita, bukan berhala mati buatan tangan manusia. Di dunia modern ini, berhala tidak selalu berbentuk patung emas atau batu. Berhala bisa hadir dalam bentuk kecintaan kita yang berlebihan pada pekerjaan, hingga melupakan keluarga dan Tuhan. Bisa juga dalam bentuk harta yang kita timbun, ambisi pribadi yang menguasai pikiran kita, atau bahkan pemujaan terhadap diri kita sendiri. Pada dasarnya, apapun yang menempati posisi nomor satu dalam hati kita, menggeser Tuhan dari takhtanya, itulah berhala kita. Jadi, di masa Advent yang indah ini, mari kita gunakan waktu ini untuk sungguh-sungguh mengoreksi diri. Coba kita renungkan, apa saja hal-hal yang selama ini membuat kita jauh dari Tuhan? Apa yang membuat kita merasa enggan untuk berdoa, malas bersekutu, atau bahkan berat untuk menyatakan kasih kepada sesama kita? Mari kita ambil keputusan hari ini untuk berbalik kepada Tuhan. Ingatlah, saat kita berbalik kepadanya, kita tidak hanya sedang meninggalkan hal-hal yang sia-sia dan fana. Lebih dari itu, kita sedang berjalan menuju dan menemukan sebuah pengharapan yang baru, kehidupan yang penuh sukacita dan makna di dalam Kristus. Pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih, karena Engkau tidak pernah lelah memanggil kami untuk kembali kepadamu. Tidak peduli seberapa jauh kami telah melangkah pergi. Hari ini, kami memohon kekuatan dari-Mu. Mampukan kami untuk mengenali dan meninggalkan hal-hal yang sia-sia dalam hidup kami. Tolong kami agar kami bisa sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan yang baru, pengharapan yang hanya ada di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sudah merenung bersama. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Tuhan memberkati.